Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 002. Yulia melirik ke depan, ada pria parubaya yang umurnya tidak jauh dengan ayahnya, hidungnya mancung, bibirnya tipis, wajahnya Masya Allah tampan mirip orang Arab. Lalu di sebelahnya ada wanita parubaya yang tersenyum teduh pada bundanya, lalu padanya. Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan pada sosok anak laki-laki yang ia prediksi berusia 5 tahunan, dan pria bertubuh tinggi. Tapi tunggu. Mulutnya terbuka lebar, pria ini. Buset ganteng banget lo anjir, serius jadi pria ini yang akan jadi calon suami kakak gue. Sumpah kalau kata nenek utaran mah demi dewa lo ganteng banget. Serunya tidak bisa menahan kekagumannya yang penyuka cogan apalagi cogan spek orang Arab ini. Yulia, tegur Daneswara dengan tatapan mematikannya. Yulia tersadar lalu buru-buru duduk dengan tegak seperti patung. Posisinya itu kelewatan tegak seperti patung pancoran, membuat anak laki-laki berusia 5 tahun yang sejak tadi melihat tingkahnya tanpa sadar tertawa kecil. Bang, sekarang Omar tahu siapa perempuan yang akan abang nikahi. Pasti perempuan berkerudung putih yang sejak tadi menundukkan. Mana mungkin perempuan berkerudung coklat yang gak sopan main natap lawan jenis. Stttt, diam Omar, tegas pria itu dengan dingin membuat Omar cemberut seketika. Pak Danes, seperti yang saya katakan lewat telepon kemarin. Kedatangan saya ke sini untuk mempererat tali silaturahmi kita. Hubungan kita tidak boleh terputus, itu yang dikatakan almarhum abi saya dan juga almarhum Paman Haga, ucap Pak Laksamana memulai pembicaraan. Jadi, agar silaturahmi tidak putus, maka gue pinjam uang 100, bisik Yulia melanjutkan sambil tertawa geli. Untung saja suaranya ini hanya didengar olehnya saja. Saya berniat ingin menjodohkan putra kebanggaan saya dengan putri Anda Pak Danes. Tentu perjodohan ini harus terjadi karena wasiat almarhum kedua abi kita, lanjutnya. Saya menyetujuinya Pak Laksa, tapi sepenuhnya saya serahkan pada putri saya. Pak Danes menunjukkan kedua putrinya, lebih tepatnya Aisyah yang gugup setengah mati. Dia ingin menatap ke depan, tapi suara dari pria yang dia yakini akan melamarnya terdengar. Bismillah. Pak Daneswara dan Bu Sarah, perkenalan nama saya Muhammad Ikram Fahiri Al-Husain, anak kedua dari Abi Laksa dan Umah Husna. Kedatangan saya ingin melamar putri bapak dan ibu yang telah kalian jaga dan didik dengan penuh kasih sayang. Insya Allah niat tulus saya datang ke sini ingin melamar putri kalian untuk menjadi istri saya, satu-satunya. Pak Laksa yang mendengar suara tegas putra keduanya itu sangat bangga. Putranya ini sangat berani. Saya izin bapak dan ibu untuk menerima lamaran saya memperistri Yulia Aureta Nazira menjadi istri sehidup semati saya. Deh. Keluarga Daneswara tertegun mendengar siapa nama perempuan yang terucap di bibir pria bernama Ikram. Yulia. Dia yang diam-diam mengambil kue pun terhenti. Ia tidak salah dengarkan. Kak, kenapa namanya? Diucapkan oleh pria tampan pemilik wajah dingin ini. Kak Aisyah. Yulia menatap kakaknya itu yang tiba-tiba bangkit jalu berlari, menjauh dari ruangan ini. Yulia ingin mengejar kakaknya, tapi tangannya ditahan oleh sang ayah. Ayah, protesnya. Tolong hargai tamu ayah, putriku. Ini pertama kalinya Yulia melihat wajah permohonan ayahnya yang tersirat kesedihan di dalamnya. Akhirnya ia mengalah dan tetap duduk. Pak Danes, anak saya ini adalah seorang ustadz. Dia sekarang ingin menyebarkan ilmu agama yang dia dapatkan dari pendidikannya selama di Kairo, Mesir. Dengan niat baik anak saya, dia ingin memperistri putri Anda Pak. Yulia Aureta Nazira, itu kamu kan? Pria dengan wajah kearab-araban itu tersenyum teduh padanya. Yulia meremas kedua tangannya, melirik sang bunda yang diam dengan wajah kecewanya. Kenapa harus dirinya? Seharusnya kakaknya lah yang dilamar bukan dirinya. Ini semua terasa mimpi. Pria tampan bernama Ikram ini paham agama, sedangkan dirinya
Bagaimana bisa terjadi? Saya ingin bertanya langsung padamu, Yulia. Apa kamu menerima lamar saya? Tanya Ikram dengan kedua tangan saling meremas kuat. Yulia segera menatap, membuat Ikram dengan cepat menunduk. Maafkan saya menyela perkataanmu Ustadz Ikram, ujar Pak Danes, menatap Ikram dengan dalam. Panggil saya dengan nama saya saja, Pak Danes, jangan Ustadz. Ikram berkata. Tapi pria parubaya itu menggeleng, dia suka dengan panggilan Ustadz pada anak muda ini namun sudah menjadi seorang Ustadz. Kenapa kamu ingin melamar putri saya yaitu Yulia? Padahal ada kakak Yulia yaitu Aisyah Azamoya. Ikram tersenyum kecil. Karena hanya Yulia yang saya inginkan, Pak Danes. Pria parubaya itu cemas, sepertinya Ikram tidak tahu kekurangan anak keduanya ini. Memang sekarang terlihat lebih baik karena Yulia yang memakai gamis dan kerudung, sebenarnya Yulia itu berbeda. Terpaksa Pak Danes berkata, bagaimana bisa kamu ingin menikah dengan gadis nakal seperti Yulia, Ustadz? Dia menjadi santri di pondok pun tidak pernah, salat pun tergantung mood, bangun tidur pun sering kesiangan itu pun kalau nggak dibangunin pakai air segayung. Bahkan parahnya lagi masak pun hanya bisa masak air itu pun berakhir setengah dapur kebakar. Yulia benar-benar bukan kriteria gadis idaman Ustadz. Gadis seperti Yulia benar-benar banyak kekurangan daripada kelebihannya. Pak Danes tidak bermaksud mengumbar aib putrinya sendiri, tapi Ustadz Ikram harus tahu kekurangan perempuan yang dia lamar. Yulia juga menunggu apa yang akan dikatakan Ustadz di depannya ini. Ia berdoa semoga saja pria ini salah orang, bukan ingin melamarnya tapi melamar kakaknya. Namun, jawaban dari Ustadz Ikram membuat keluarga dari Yulia termasuk Yulia sendiri tertegun seketika. Tidak masalah jika Yulia bukan lulusan pesantren, akan kusantriwatikan dia dengan caraku sendiri. Salatnya jarang dan suka bangun kesiangan, saya akan menjadi alarm 24 jam untuknya sebagai pengingat. Dan juga masalah memasak, saya mencari istri bukan pembantu. Jadi Yulia, tolong terima lamaran saya yang tulus ini. Tepukan halus dari sang bunda membuat Yulia tersadar. Sorry tapi gue maksudnya aku Tit. Tangan Yulia diremas oleh sang bunda, dia menggeleng pada putrinya itu sambil tersenyum penuh kelembutan. Tatapan Yulia beralih menatap sang ayah yang juga menatapnya sama. Satu hal yang pasti ini perjodohan. Almarhum kakeknya dan kakek dari pria ini memberikan wasiat agar cucunya di masa depan nanti dijodohkan. Bagaimana ini? Ia menolak maka hubungan yang dipegang erat oleh almarhum kakeknya akan terputus. Maaf Ustadz, Pak, Mas, Anjir gue harus manggil apa coba? Panggil saya sesuka hatimu, Yulia. Ikram menyahut. Oke, Ustadz. Maaf sebelumnya kenapa tidak melamar kakak saya. Perempuan cantik di sebelah saya tadi benar-benar cantik bahkan akhlaknya tidak diragukan lagi, lulusan pesantren malahan, sedangkan saya. Mohon maaf pasti Ustadznya kecewa, saya ini gadis nakal baru-baru lulus SMA, seminggu lalu malahan baru lulusnya. Tidak ada gelar, kakak saya sudah dapat gelar SEL dan sekarang akan kuliah lagi mengejar S2-nya. Tentu kakak saya itu wanita yang hebat dan juga. Saya hanya ingin menikah dengan kamu, Yulia. Kamu bukan kakak kamu. Ikram memotong dengan tegas. Tapi kenapa harus gue? Tanpa sadar Yulia meninggikan nada bicaranya. Membuat orang sekitar terkejut, namun mereka hanya diam. Orang tua Ikram pun diaren, mereka percaya pada pilihan putranya ini, walaupun sangat meragukan. Karena pertemuan pertama saya dengan kamu membuat saya tahu kamu wanita berhati baik. Maksudnya. Dengan senyum tipis yang hanya Yulia lihat sekilas itu, Ikram menjawab. Saya pria yang memberikan kamu sorban kesayangan saya saat malam itu. Kamu juga tanpa rasa takut membawa kucing saya dari tengah jalan dan mengobati lukanya. Setidaknya kamu memiliki hati yang sangat baik.
Selebihnya akan saya perbaiki setelah kamu menjadi istri sah saya, Yulia. Cuplikan kisah. Ketika seorang ustadz dingin ditakdirkan menikah dengan gadis yang dikep nakal, apa yang akan terjadi? Suamiku ustadz dingin. Juz berapa yang mau kamu bacakan, Yulia? Tanya seorang pria yang memakai baju koko berwarna biru dengan kitab Al-Akeong Uran yang telah dia buka. Seorang gadis yang merasa ditanya pun menyengir sambil meniup rambut yang beberapa helainya terlihat, padahal dia sudah memakai kerudung, namun kerudung segi empat itu hanya dia lilitkan ke pundaknya saja tanpa peniti jarum tentunya. Maaf Ustadz, tapi gue masih belum tamat igra, jelas baca Al-Akeong Uran belum bisa gue. Astagfirullahaladzim, masih igra. Dia tidak bisa menahan keterkejutan di wajah tampan nan datarnya itu. Yulia mengangguk 2 kali. Iya. Sekarang tolong ceraikan gue. Ustadz malukan punya istri yang gak bisa baca Al-Akeong Uran. Seharusnya Ustadz menikah dengan kakak gue yang pertama. Jelas Kak Aisyah seorang hafizah, kenapa juga memperistri gue yang begajulan ini. Dia menenangkan dirinya sendiri begitu gadis yang dia nikahi ini ternyata tidak pandai membaca Al-Qur'an. Pria itu mengusap wajahnya. Sampai akhirnya kekahan kecil keluar dari bibir tipis kemerah-merah alam itu. Kapan saya bilang malu, Yulia? Saya akan merasa malu dan berdosa jika saya tidak mengajarkan istri saya yang nakal ini mengaji. Ayo saya akan ajarkan kamu mengaji mulai dari igra, zaujati. Deh. Rasanya jantung Yulia berdegup kencang. Perasaan geli apa ini? Bisa-bisanya Ustadz dingin ini berkata seperti itu padanya. Dan juga jangan bahas kakak pertamamu itu, saya menikah denganmu bukan dia. Yang saya inginkan itu kamu, yang sudah menjadi istri saya. Jadi jangan bahas dia lagi. Ayo mulai dari halaman pertama saya ajarkan kamu. Dan insya Allah saya sebagai suamimu akan menjadikan kamu perempuan yang lebih baik. Bismillah. Karena Allah dan hanya karenanya, saya menjadikan kamu sebagai istri satu-satunya dalam hidup saya, zaujati. Carilah pria yang memperlakukan orang lain dengan sangat baik. Kamu tidak akan pernah menyesal bersama dengannya, karena kamu akan dijadikan ratu satu-satunya yang bertahta di hatinya. Suamiku Ustadz dingin. Maaf tapi gue gak bisa kasih jawaban yang pasti untuk sekarang. Kasih gue waktu seminggu. Ustadz Ikram bisa kan menunggu. Perkataan kemarin yang terucap begitu saja di bibir Yulia membuat gadis berambut panjang hitam gelombang itu menyesal. Dia menamparkan pipinya sendiri lalu mengumpat. Bodoh lo Yulia. Seharusnya kemarin lo tolak saja lamaran tuh Ustadz. Kenapa juga dia lamar gue yang kelakuannya astagfirullah gak kayak Kak Aisyah yang Masya Allah spek bidadari surga. Yulia benar-benar membenci dirinya sendiri. Dia terus menamparkan pipinya, mengurutuki kebodohannya ini. Pria yang menjadi ustadz itu memang tampan tapi gue gak cinta. Gue hanya mencintai Arthur. Dia satu-satunya cowok yang ada di hati gue selama masa SMA, bahkan dia rela mati demi gue. Gak ada yang sesetia Arthur di dunia ini selain dia. Arthur Renaldiano, dia adalah pacar Yulia dari sejak kelas 10 sampai lulus sekarang ini, hubungan mereka masih langgeng. Tentu pacarnya itu sangat setia dan hanya mencintainya saja. Bahkan mereka sudah merencanakan lamaran dan menikah, walaupun kedua orang tua mereka tidak tahu menahu tentang hubungannya itu. Jika keluarganya terutama sang ayah tahu ia pacaran bisa-bisa dirinya kena coret dari kartu keluarga. Keluarganya memang sangat taat pada agama, hanya dirinya saja yang suka melanggar. Entahlah Yulia pun tidak tahu kenapa ia menjadi seperti ini. Mungkin karena kematian ibu kandungnya. Berdiam diri dan menyakiti dirinya sendiri membuatnya bisa gila. Ia harus keluar dari rumah ini sekarang. Perempuan yang hanya mengenakan tank top hitam dengan celana jeans senada itu mengambil jaket lalu mengenakannya. Dia juga mengambil kunci dan helm kesayangan miliknya, setelah itu pergi keluar dari kamar. Bertepatan saat dia keluar, pintu kamar sebelah ikut terbuka.
Kak Ais tunggu, jangan tutup pintunya. Yulia berusaha menahan tapi kakaknya itu dengan cepat kembali masuk dan mengunci pintunya. Tok tok tok. Kak Ais buka pintunya. Gue bisa jelasin. Gue gak salah di sini, gue korban Kak. Gue juga gak tahu kalau Ustadz itu akan lamar gue. Lo bisa benci gue, Kak. Gue memang pantas untuk lo benci. Tapi jangan terlalu jama karena gue gak sanggup jika satu-satunya kakak yang gue sayangi membenci gue. Gue juga gak mau menikah sama tuh Ustadz. Gue punya pria yang sangat gue cintai dan gue akan coba untuk memperbaiki semuanya. Hanya lo Kak yang pasti akan menikah dengan Ustadz Ikram, bukan gue. Tidak ada jawaban dari dalam membuat Yulia mendesah kesal. Dia akhirnya keluar dari rumah dengan langkah lebarnya. Jelas Yulia tahu sekarang Aisyah pasti membencinya. Kakaknya itu dulu pernah bilang padanya jika dia mencintai seseorang tapi pria itu pergi ke Kairo untuk melanjutkan pendidikan. Dan Yulia tahu siapa pria itu, pasti Ustadz Ikram. Yulia mau kemana kamu? Yulia berhenti saat tangannya akan membuka pintu utama. Dia berbalik lalu menatap sang bunda. Mau keluar bunda? Kalau kamu mau pergi tolong pakai gamis sama kerudung. Kamu ini akan menjadi bagian keluarga Ustadz Ikram. Mulai sekarang kamu harus terbiasa berpakaian syar'i, sayang. Yulia menatap dalam-dalam mata ibu tirinya yang berhati malaikat ini. Terlihat matanya bengkak, pasti abis menangis. Jangan pedulikan aku bunda. Pedulikan Kak Ais sekarang, dia butuh bunda. Dan maafkan aku tidak bermaksud untuk merebut pria yang disukai Kak Ais. Aku juga tidak Ikram melamar kamu bukan kakakmu. Bunda dan ayahmu salah paham. Seharusnya sebelum mereka datang bunda tidak memberikan harapan pada Aisyah. Ini bukan salah kamu, tolong 6 hari dari sekarang pikirkan baik-baik niat baik Ikram melamarmu. Insya Allah kami akan bahagia jika kamu menyetujui lamarannya lalu menikah dengan Ikram. Keluarga mereka paham agama dan sangat baik. Bundanya ini benar-benar baik. Tidak ada ibu tiri seperti di sinetron. Tidak bunda, Ustadz Ikram akan bersama dengan Kak Ais, bukan denganku. Tegas Yulia. Setelah mengatakan itu Yulia pergi. Ia akan menemui pacarnya dan menceritakan semua yang terjadi kemarin. Pacarnya itu harus melamarmu agar sang ayah dan bundanya tahu jika ia sudah memiliki pendamping hidup. Niat Yulia dan Arthur dulu akan menikah saat mereka berumur 25 tahun, setelah berhasil mengejar cita-cita. Tapi sekarang Yulia ingin mempercepat. Kuliah sambil menikah pun tidak masalah, asalkan pria yang menikahinya adalah Arthur. Dengan motor sport yang ia kendarai, Yulia menggegas motornya dengan kecepatan kencang. Dia tidak peduli saat langit mulai turun hujan hingga jalan raya basah. Tubuhnya pun ikut basah bersamaan dengan hujan yang semakin deras datang. Malam ini Yulia harus meminta Arthur untuk melamarnya, dan pasti pacarnya itu akan setuju. 3 tahun mereka pacaran dan perasaannya ini akan tetap sama, begitu juga dengan Arthur. Hujan deras membuat pandangan Yulia mengabur, sesaat kemudian kedua mata di balik helm yang ia kenakan membulat sempurna. Saat melihat cahaya terang mendekat dengan sangat cepat dan tabrakan pun harus terjadi. Brak! Motor yang dikendarai Yulia harus kehilangan keseimbangan, dia terseret beberapa meter hingga lutut serta tangannya terluka. Kalau bawa motor yang benar dong. Dasar cewek gila. Teriak pengendara mobil yang bertabrak dengan Yulia. Bukannya membantu pria itu malah melarikan diri, karena sadar sebenarnya jika dia yang salah karena mengambil jalan salah. Sialan tuh orang. Gue akan cari lo Teriak Yulia berusaha bangkit lalu menatap motornya yang tergeletak dengan sangat mengenaskan. Dia meringis dan sadar kedua lutut dan lengan kirinya terluka. Malam ini malam tersial untuknya. Bukannya pergi ke rumah sakit atau berhenti untuk mengobati lukanya ini, Yulia kembali melajukan motornya ke markas yang menjadi tempat pacarnya berada.
Jika saja ia tidak memakai helm, dapat dipastikan wajah cantiknya akan terkena gesekan aspal. Yulia butuh Arthur sekarang, pria itu satu-satunya orang yang dapat membuatnya tenang. Memeluk tubuhnya pun membuat keadaannya akan jauh lebih baik. Tak butuh waktu lama, Yulia akhirnya sampai di markas Red Black. Red Black ini adalah sekumpulan geng pecinta motor yang setiap malam akan berkumpul. Geng ini dibentuk oleh Arthur yang hobi balapan liar sama seperti dirinya. Tujuan utama geng motor ini terbentuk agar mereka mendapatkan keluarga baru yang hangat dan setia. Sebagian orang yang gabung ke geng motor ini rata-rata anak broken home, korban pelampiasan karena selalu dikekang oleh keluarga dan banyak alasan lain. Di geng motor ini, orang-orang akan hidup bebas dan merasakan arti kebahagiaan dengan cara mereka sendiri. Suasana markas sangat sepi. Tidak ada satupun orang yang selalu nongkrong di dekat pohon. Dan saat Yulia masuk ke dalam pun hanya terlihat bekas rokok dan sampah lainnya yang berserakan. Kemana orang-orang? Pacar gue pun gak ada padahal dia sering bermalam di markas. Markas ini seperti rumah pada umumnya. Terdapat kamar untuk orang tinggal jika sewaktu-waktu mereka tidak mau pulang. Arthur, kamu ada di mana? Aku mau cerita sama kamu. Yulia semakin masuk ke dalam. Brak. Suara benda jatuh terdengar membuat Yulia berhenti melangkah. Suara itu berasal dari kamar yang sering pacarnya itu tempati. Bibir merah alaminya tersenyum tanpa sadar. Pacarnya pasti ada di kamar. Mungkin tengah bermain game seperti biasa dengan temannya. Saat ingin membuka kenop pintu tiba-tiba terdengar suara perempuan dari dalam membuat alisnya mengernyit. Lebih cepat lagi Arthur. Sial, ternyata kamu sangat hebat dalam bermain dan semakin nakal pada Arthur. Itu kan suara Manda, kenapa dia ada di kamar pacar gue? Anjir, gue gak salah dengarkan tadi suara desahan. Gumamnya bertanya-tanya dengan perasaan yang mulai tidak karuan, apalagi saat ia sedikit membuka pintu suara desahan terdengar sangat jelas di telinganya.